Yup, semuanya selamat datang kembali di pembahasan Jujutsu Kaisen Modulo. Sebelum kita masuk ke dalam chapter 12 yang makin gila, mari kita ingat sebentar apa yang terjadi pada chapter 11-nya. Di chapter sebelumnya, dunia Jujutsu mulai terbuka lebar. Bukan cuma bumi, tapi sampai ke peradaban luar angkasa milik ras Simuria yang memakai energi kutukan sebagai bahan bakar teknologi mereka. Sementara Maru dan kawan-kawannya menjalankan misi ringan mencari gurita berkaki satu. Konflik besar pun mulai terbangun antara manusia, suku Rumel, dan juga Simuria. Kita juga mendapatkan twist penting. Makhluk kalian yang selama ribuan tahun disembah oleh Rumel ternyata hanyalah roh kutukan bumi. Dan lebih parah lagi, roh-roh kutukan mulai bermunculan kembali di berbagai kota. Sebuah anomali yang seharusnya sudah mustahil sejak Tokyo menjadi pusat energi kutukan dunia. Dengan ancaman baru, kebohongan masa lalu yang terungkap serta misi pencarian Black Robe yang akan membawa Usami jauh keluar Jepang. Chapter 12 ini jelas bakal membawa cerita tensi ke level yang lebih tinggi. Jadi apa yang terjadi? Mari kita bahas bersama-sama. Chapter 12 mendapatkan judul Alam Non-Manusia. Cerita ini dimulai kembali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter lalu, di mana terjadi percakapan antara Simuria bersama dengan manusia, di mana orang-orang Jepang di sini tak menyangka bahwa ras mereka membantai kaum kalian. Para manusia di sini pun masih beranggapan apa mungkin ada kesalahpahaman di sini sehingga orang Jepang membantai tanpa sebarang tertentu, dan mestinya di bumi tidak ada kalian atau makhluk yang setara dengan mereka. Para Simurian kembali mengkonfirmasi adanya air mata yang menetes dari mata ketiga milik para saksi, dan mereka mengaku telah menyaksikan pembantaian kalian di Tokyo. Tentu saja ini membuat syok orang-orang Jepang. Apa mungkin memang benar hal itu terjadi? Nah, sekarang kita menuju ke Yuka dan kawan-kawannya. Di sini dijelaskan bahwa roh kutukan hanya muncul di Tokyo, dan saat eksistensi roh kutukan terpaksa diumumkan ke publik. Akibat insiden permainan maut itu memunculkan sebuah isu bahwa roh kutukan bukan hanya muncul di Tokyo saja pun telah dihembuskan. Berkat pernyataan itulah kebocoran energi kutukan berhasil dibatasi hanya agar terjadi di Tokyo saja, di mana tidak ada manusia yang keluar masuk, tapi bukan berarti kemungkinan munculnya roh kutukan di luar Tokyo itu 0%. Nah, disebutkan lagi bahwa lebih banyak roh kutukan yang aneh daripada pengguna kutukan. Karena makhluk seperti itu banyak sekali berkeliaran di ibu kota, dan ibu kota dijuluki seperti alam non-manusia. Di Tokyo banyak sekali ada roh kutukan yang benar-benar aneh yang bisa kita lihat dalam beberapa panel yang diperlihatkan ini. Nah, kemudian kita pun melihat ada dua pengguna kutukan yang berlomba mendapatkan poin untuk membasmi roh kutukan yang mengancam ibu kota. Di sini kita melihat dua orang ini mencoba untuk berburu poin, dan mereka masuk ke sebuah ruangan di mana di sana mereka menemukan adanya sebuah roh kutukan yang berbentuk kelelawar. Dan pada saat mereka ini masuk, kita melihat adanya hal yang aneh muncul di dalam ruangan tersebut, di mana kedua pengguna kutukan ini bertemu dengan salah satu seorang bangsa Simurian yang tentu dengan mata ketiganya. Kita beralih lagi ke pembahasan terkait dengan roh kutukan ini. Pembahasan yang disebutkan bahwa kalian ini sama saja dengan roh kutukan. Kalian adalah suatu bentuk kehidupan yang sangat mirip dengan roh kutukan, sedangkan roh kutukan merupakan entitas yang sangat mirip dengan kalian. Nah, para Simurian dan bangsa manusia di sini pun akan bergegas menuju ke Tokyo. Disinilah Cross memanfaatkan transportasi Nunak agar mereka bisa menghemat waktu menuju ke Tokyo. Kita lanjut kembali ke Yuka dan kawan-kawannya. Mereka di sini berbicara panjang lebar soal tugas dari penyihir Jujutsu untuk melindungi seseorang sebagai bagian dari pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari seorang penyihir. Kemudian di sini, Tsurugi pun bertanya kepada Maru apakah menjadi prajurit Rumel bukanlah suatu pekerjaan. Di sini Maru menjelaskan bahwa saat seseorang lahir, kalian di desa akan menetapkan apakah dia bisa menjadi prajurit atau tidak, dan tidak semua kalian bisa melakukan hal ini. Menariknya adalah nama tengah dari bangsa Simurian sendiri didapat dari kalian. Nah, kita lanjut menuju ke Tokyo lagi. Di sini Cross dan yang lainnya sudah tiba di sebuah tempat di mana mereka menuju ke sebuah gedung tua yang menemukan sebuah adanya jasad roh kutukan yang keluar dari dalam gedung. Pada saat Usami melakukan proses purifikasi, tiba-tiba saja muncul bangsa Simuria. Disinilah terjadi perdebatan unik antara mereka semua, di mana mereka tidak bisa untuk membedakan mana kalian dan juga mana roh kutukan, karena kedua entitas ini benar-benar sangat mirip. Disinilah Cross kembali menjelaskan bahwa jika itu benar-benar kalian, maka air mata yang mengalir pasti lebih parah dari ini. Menariknya adalah tiba-tiba saja jasad tersebut menghilang, dan Cross pun menjelaskan bahwa roh kutukan adalah agregasi roh luluka di bawah sadar yang dimiliki oleh orang Jepang, dan itu bukanlah kalian.
Di sini kemudian bangsa Simuria meminta maaf terhadap kesalahpahaman yang ada di pihak mereka yang turun dari pesawat dan memasuki area Tokyo tanpa izin. Usami dan juga para manusia juga bilang bahwa kewaspadaan yang berlebihan telah membuat pihak mereka, para pengguna kutukan, lalai dalam membagikan informasi yang komprehensif, dan para manusia di sini pun juga meminta maaf atas hal ini. Di sini kita kembali ke percakapan dari Yuka dan yang lainnya, di mana Yuka mempunyai ide bahwa penyihir Jujutsu saat ini memang selalu kekurangan orang dan orang-orang Rumel bisa membantu mereka dalam mengatasi roh kutukan. Ide yang sangat berbahagia ini pun Maru bagikan kepada prajurit Rumel nanti. Kita kembali lagi ke Tokyo, di mana di sini tiba-tiba saja ada seorang manusia yang menembak tubuh dari Cross hingga tubuhnya berlubang. Dan disinilah terjadi beberapa kepanikan dari kubu manusia dan juga kubu bangsa Simurian yang tidak terima akan apa yang dilakukan oleh pihak manusia. Kita pun sampai di ujung cerita chapter ini, di mana pada saat manusia dan juga bangsa Simurian ingin bertarung, tiba-tiba saja muncul sosok Dabla yang menengahi mereka dan membuat semua orang di sana terdiam dengan kedatangan darinya, karena Dabla ini kekuatannya selevel tingkat khusus pun telah tiba di hadapan mereka. Yep, chapter ini ditutup dengan Dabla, sosok berkekuatan setara tingkat khusus, muncul saat bentrokan manusia melawan bangsa Simurian nyaris pecah. Nah, chapter depannya begitu Dabla muncul, mungkin saja seluruh area langsung membeku. Dabla mengeluarkan tekanan energi kutukan yang cukup untuk membuat seluruh pasukan Simurian dan pengguna kutukan manusia ini terpaku. Cross yang tertembak akan tampak dalam kondisi kritis namun masih hidup berkat struktur non-manusia tubuhnya. Kemudian bisa saja pelaku penembakan ini bukanlah penyihir Jujutsu, melainkan manusia biasa yang sudah terpapar energi kutukan. Mungkin ada semacam seseorang yang ingin manusia dan juga bangsa Simurian ini terpecah belah dan mengadu domba mereka semua. Yep, jadi kita tunggu saja apa yang akan menjadi cerita lanjutan di chapter depan, yakni chapter 13 dari modul ini. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu lagi di minggu depan.